Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada pada program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang karya Yesus di Calvary. Saya ajak kita buka di dalam Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 18 yang berkata begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Memang ayat ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan binasa berpendapat bahwa berita tentang salib Kristus atau peristiwa tentang Yesus mati di kayu salib untuk tebus dosa manusia adalah merupakan suatu kebodohan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita tahu bahwa peristiwa salib itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Kekuatan Allah untuk menyembuhkan sakit penyakit umat Tuhan. Bahkan merupakan suatu kekuatan Allah untuk bisa menghancurkan, bahkan mengalahkan segala kuasa iblis. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita bertanya, mengapa Yesus mati di kayu salib Kalvari? Alkitab sendiri katakan bahwa Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa umat manusia dan untuk menyelamatkan manusia daripada kebinasaan kekal di neraka. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kita belajar dari firman Tuhan ini tentang 3 makna istimewa karya Yesus di Kalvari. 3 makna istimewa tentang karya Yesus di kayu salib Kalvari. Nah, saja kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Berkata begini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saya garis bawahi kalimat ini. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari ayat ini saya mengangkat poin pertama dari tema yang kita akan bahas, yaitu 3 makna istimewa tentang karya Yesus di kayu salib Kalvari. Makna yang pertama saya ambil dari ayat ini yang tadi katakan supaya kita hidup olehnya. Jadi saya kasih judul poin pertama adalah Yesus mati di kayu salib Kalvari agar kita hidup melalui dirinya. Agar kita hidup melalui dirinya. Kalau di sini ayat dikatakan supaya kita hidup olehnya. Haleluya, puji Tuhan. Manusia hanya bisa memiliki hidup yang kekal satu-satunya melalui
Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 berkata demikian. Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi, ayat ini katakan bahwa Yesuslah itu kebangkitan dan hidup. Dia yang tadinya mati di kayu salib, tebus dosa kita, kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Dan dikatakan di sini bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah yang dimaksud dengan bahwa Yesus mati di kayu salib Kalvari agar kita bisa hidup melalui dirinya. Hidup melalui Yesus. Karena hanya Yesuslah yang menjamin kehidupan kita. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi hidup melalui Yesus. Semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi melalui Yesus kita boleh memiliki hidup yang kekal. Puji Tuhan. Di dalam ayatnya 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 berkata begini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup yang kekal Allah sudah karuniakan kepada kita. Diberikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada kita. Dan di sini katakan selanjutnya, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup itu ada di dalam Yesus. Hidup itu hanya melalui Yesus saja. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sangat jelas ayat ini. Jadi, Yesus mati di kayu salib Kalvari agar kita bisa hidup melalui dirinya. Melalui Yesus. Tidak ada kehidupan di luar diri Yesus. Tidak ada kehidupan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang kedua adalah saya ambil dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke 14 dan 15. 2 Korintus 5, 14 dan 15. Ini dia. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dari ayat ini yang mengatakan hidup untuk diri, tetapi hidup untuk Dia, saya mengangkat poin kedua ini adalah bagi berikut. Yesus mati di kayu salib Kalvari agar kita bisa hidup untuk dirinya. Agar kita bisa hidup untuk Yesus. Hidup untuk Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita yang sudah diselamatkan dan sekarang kita masih ada di dunia ini, kita hidup untuk Yesus. Bukan untuk diri kita sendiri. Hidup untuk Yesus. Ini berbicara tentang suatu kehidupan pengabdian kepada diri Yesus. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus, sehingga kita memiliki hidup melalui dirinya, sekarang kita harus hidup untuk
Yesus. Kita harus hidup mengabdi kepada Yesus, mengutamakan Yesus dalam hidup ini. Saja kita buka di dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-14 berkata begini. Ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab oleh salib Tuhan kita Yesus Kristus itu, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dunia sudah disalibkan. Artinya Yesus sudah kalahkan dunia ini. Segala pola dunia, segala sistem keduniawian yang ada sekarang ini sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan kita yang memiliki hidup yang kekal melalui Yesus ini harus hidup demi diri Yesus. Kita harus hidup demi pola hidupnya Yesus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 berkata, 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, yaitu kita-kita yang sudah menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya bahwa kalau kita hidup untuk Yesus, kita mengabdi sebagai suatu kehidupan pengabdian kepada Yesus, maka ingatlah ayat 24 katakan ini, Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Jadi kita juga harus mati terhadap daging dan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Siapa yang bisa bertolong itu? Hanya Yesus. Yesus yang dapat memampukan kita. Yesus sudah mengalahkan sistem dunia. Yesus sudah mengalahkan nafsu daging dunia ini. Dan oleh sebab itu, kita dapat hidup bagi diri Yesus. Kita dapat mengabdikan hidup kita hanya kepada Yesus karena sistem dunia sudah dikalahkan dan hawa nafsu dan keinginannya sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga kita pasti berhasil bersama dengan Yesus. Untuk hidup bagi dirinya. Untuk hidup mengabdi bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan poin yang ketiga. Saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saya garis bawahi, kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu, poin yang ketiga, dapat saya katakan bahwa Yesus mati di kayu salib Kalvari agar kita bisa hidup bersama-sama dengan dirinya. Agar kita bisa hidup bersama-sama dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi poin pertama bicara tentang kita hidup melalui Yesus. Poin kedua, kita hidup demi Yesus. Dan poin ketiga, kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Ini berbicara tentang hidup. Ini merupakan kemuliaan kita bersama dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saja kita buka Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 berkata begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat
Di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dari sini saya ambil kalimat yang mengatakan bahwa aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Apa maksudnya? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya kita hidup bersama-sama dengan Yesus di tempat penuh dengan kemuliaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji. Ini janji Yesus. Kita pegang janji Yesus. Bahwa Yesus berjanji satu kali kelak kita yang hidup melalui Yesus. Kita sudah diselamatkan melalui Yesus. Kemudian kita hidup mengabdi kepada Yesus. Satu kali kelak kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus di sorga. Ini janji Yesus melalui pasal 14 ini. Janji Yesus. Ada juga doa Yesus. Suatu kerinduan Yesus. Yesus berdoa di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-24 berkata. Ini doa Yesus. Kerinduan hati Yesus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus berdoa, minta kepada Bapa supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan saja hidup mengabdi kepada Dia, pribadinya Yesus, tetapi juga kita satu kali kelak akan hidup bersama-sama dengan Yesus di tempat penuh kemuliaan. Di mana? Di sorga kekal selama-lamanya. Inilah doa Yesus. Satu kerinduan hati Yesus. Kita satu kali kelak kumpul bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari sini saya melihat bahwa sungguh luar biasa apa yang Tuhan sudah kerjakan. 3 makna istimewa karya Yesus di Kalvari. Yaitu 1, melalui karya Yesus di kayu salib Kalvari, kita dapat hidup melalui Yesus. Yang tadinya kita binasa, mati kekal selama-lamanya. Kita bisa hidup melalui Yesus, hidup kekal selama-lamanya. Melalui kematian Yesus di kayu Kalvari, kita boleh mengabdikan hidup kita untuk Yesus. Kita hidup untuk Yesus, melalui Yesus, dan hidup untuk mengabdi. Mengutamakan Tuhan, memberi segala hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita bekerja, hasilnya kita untuk melayani Tuhan. Kita melakukan sesuatu, semua tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketiga, supaya kita hidup bersama Yesus di sorga kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, ke depan, kita harus menyusun segala rencana hidup kita ini. Supaya hidup pribadi kita ini adalah semata-mata untuk Yesus. Hidup untuk memprioritaskan Yesus. Hidup untuk menyukakan hati Yesus. Hidup untuk melakukan kehendak Yesus. Itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Tentu saja kita mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Karena Dia adalah roh kebenaran. Dia adalah roh penolong yang memampukan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Dengan hati terbuka, kita menerima segala sesuatu datang dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.